Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, kabar anak baik. Bagaimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Semoga Ustadz Alhamdulillah. kabar baik, sehat keluarga ya, istri dan Amin. anak. Amin. Sebelumnya masih kenal ya Ustadz ya sama saya Ustadz ya. Iya, tentu. Saya Abi dulu kebun main. Sempat berapa kali sering sih saya Ustadz ikut teras muda juga di teras muda. Ustadz juga sering isi di teras muda ya. Ada di teras muda ya. Iya, oke. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ini kembali cara Ustadz dan nge-share-nya gimana teman-teman nih? semuanya. Kenapa? Ini cara nge-share-nya gimana? Nggak bisa di-share ke umum ya? Bisa Ustadz. Nanti Klik eh, like. follower Ustadz, follower Ustadz bisa ngeliat semua sama saya juga. Kemudian Caranya? nanti kesimpan di IGTV saya. Nanti saya share Hmm. linknya ke Ustadz juga. Oh, di akhir. Kalau live bisa nggak? Mm-mm. Bisa juga. Mm-mm. Kesimpan. Oke, iya, iya. Baik. Mm-mm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustadz dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu nih saya Abi dan terima kasih nih pada Ustadz Jazakallah khairan udah mau nerima undangan saya. Terima kasih Ustadz di tengah kesibukan Ustadz pastinya sibuk sekali. Barakallah. Sebelumnya saya terima kasih banget nih Jazakallah khairan. Jadi saya ada inisiasi ini tuh beberapa pekan lalu nih Ustadz nih udah jalan 3 kali Ustadz. Pertama sama Kak Randi, founder Teras Muda itu, kemudian Ustadz Irwan, Ustadz Happy Andi Bastoni kemarin, yang keempat bersama Ustadz. Jadi intinya saya ingin belajar sih Ustadz, belajar tentang saya namain pre-marriage gitu kan, atau pranikah. Kemudian intinya sih buat belajar saya sendiri Ustadz. Cuma memang karena ada fasilitas IG ini, saya coba berikan atau bisa manfaatkan fasilitas ini ke yang lain supaya yang lain juga bisa melihat dan bisa kesimpan videonya. Itu Ustadz. Mungkin nanti followers Ustadz mungkin yang paling banyak nonton nih. Saya mah sedikit, kebanyakan Ustadz. Kemudian nanti ini mau ngobrol aja Ustadz. Nggak Iya. bukan seminar, bukan parenting. Nanti ngobrol aja insya Allah 45 menit ke depan. Atau kalau misalkan Ustadz mau ada acara lagi nanti lebih cepat juga nggak apa-apa. 30 menitan juga nggak apa-apa. Biasanya Insya sih Allah. 45 menitan gitu. Jadi intinya itu Ustadz. Temanya ini saya buat sendiri juga nih Ustadz. Ini sebenarnya ini kebutuhan saya emang. Cuman memang mudah-mudahan bisa jadi kebutuhan yang lainnya juga. Jadi beberapa tema yang saya sematkan atau yang saya kutip ke pembicara itu emang kebutuhan saya pribadi gitu kan. Bersama Karandi, Pak Irwan, Ustadz Happy, Adi Basoni kemarin kebutuhan saya semua. Jadi memang risetnya itu kebutuhan saya. Jadi ini semoga juga bisa jadi kebutuhan yang teman-teman yang lain juga. Sebelumnya suara saya jelas ya Ustadz ya? Alhamdulillah, jelas, jelas nih. Alhamdulillah ya. Jadi ini Ustadz, judulnya yang saya sematkan juga di IG tuh. Jalan menjemput jodoh, kemudian hal-hal yang perlu disiapkan sebelum bertemu jodoh. Jadi nah itu saya ingin cari tahu tentang tema ini bersama Ustadz. Kemarin juga ada beberapa teman yang DM sama Wapri saya tuh ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa disampaikan juga ke Ustadz. Itu Ustadz sebelumnya. Iya, Alhamdulillah. Silakan Iya. Ustadz prolog dari saya itu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya juga bisa di chat, bisa langsung diketik. Iya silakan Ustadz. Iya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terkait tentang jodoh ya. Jodoh ini Iya. adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jodoh itu juga adalah satu yang akan dapat menguatkan keistiqomahan kita di dunia ini. Maka laksana mengejar hidayah. Hidayah itu kan tidak ditunggu, tapi dia dicari. Maka jodoh pun hendaknya tidak ditunggu, tapi dicari. Orang-orang yang bertakwa pasti dia akan mencarinya eh, pada tempat-tempat berkumpulnya orang-orang bertakwa. Karena itulah ada kosakata sekufu, ya artinya setara. Abi tahu nggak apa sekufu? Sekufu, setara tadi ya, setara seimbang gitu Setara, ya, apa sama gitu kali ya. seimbang.
Jadi bisa dibayangkan kalau kita itu dapat jodoh dipaksakan, tapi kita menganggap kita ini calon yang cocok buat dia gitu. Tapi setelah menikah, kalau ngobrol nggak nyambung gitu, ya ngobrol nggak nyambung, hobi berbeda, ya kan, cara ngisi waktu berbeda. Nah itu akan membuat jalan hidup kita pun tidak akan semakin saling menguatkan. Karena itu yang paling substansi sebenarnya dalam cari jodoh itu adalah narasi seperti apa dalam hidup kita ini. Ya, di setiap orang tuh akan sangat bergantung pada narasinya. Mereka yang punya narasi tinggi, maka akan mencari pasangan hidup yang siap bersamanya untuk mengejar narasi yang tinggi itu. Gitu. Mereka yang cuma mengejar narasi rendah, maka yang mereka dapatkan pun adalah orang-orang yang memiliki narasi rendah. Karena itu saya sering sampaikan, bagi laki-laki misalkan, engkau bukan sekedar mencari jodoh dalam pengertian istri, tapi engkau sedang mencari ibu, madrasah bagi anak-anakmu kelak. Ya, ini harus dipertimbangkan sejak awal, karena berbeda kriteria istri ansih dengan kriteria istri sekaligus madrasah. Sebaliknya bagi kaum putri ya, kaum perempuan, dia tidak sekadar mencari suami harusnya, tapi dia harusnya mencari imam bagi agamanya dan juga ayah bagi anak-anaknya kelak. Jadi kalau itu yang kemudian menjadi cara berpikir kita, maka kita akan selektif di dalam memilih jodoh itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu hendaknya selektif. Nah, orang-orang yang berpikiran tinggi, dia cara pandang seleksinya pun cara pandang yang poin-poin tinggi dalam pandang hidup dia. Ya, ketika kita melihat seorang calon pasangan hidup, kita ingin melihat prioritas mana dulu? Agamanya dulukah? Atau kecantikannya dulukah? Kesuburannya dulukah? Atau kekayaannya dulu? Ya, makanya kata Nabi SAW, ya, pilihlah agama. Kenapa? Kalau engkau telah memilih agamanya, falyattaqillaha fima baqiya. Engkau tinggal mencari sisa. Ya. Jadi kalau kita pilih agama, maka pasangan hidup kita itu akan membersamai kita mencantikkan jasad dan jiwanya. Ketika kita mengejar agamanya, dia akan bersama kita untuk mengejar kekayaan dengan jalan keberkatan. Ketika kemudian dia memiliki ketakwaan, maka dia akan mengejar juga yaitu jalan-jalan yang akan melahirkan anak-anak yang banyak, soleh dan soleh. Jadi itu rahasia ketika kita mengejar apa istilahnya, ketika kita mengejar ketakwaan, maka kita dapat semuanya. Tapi kalau kita sekedar mengejar kecantikan, maka kita hanya akan dapat kecantikan, tapi belum tentu dapat yang lainnya. Nah, mereka yang mengejar kecantikan atau kegantengan, ketahuilah bahwa kecantikan dan kegantengan itu sifatnya fana, sebentar sekali. Bahkan hanya beberapa tahun mungkin. Tetapi mereka yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya disebutkan bagi seorang laki-laki misalkan, ya, dunia ini perhiasan. Innal ad-dunya mata' wa khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah. Ya, jadi dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Ya, jadi begitu juga perempuan. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah laki-laki yang soleh. Ya, makanya dalam menjemput jodoh itu hal-hal pertama saya kira yang penting untuk kita perhatikan, Pak Abi. Kalau menurut Abi bagaimana? Iya, iya menarik Ustadz. Memang saya juga definisi sekufu itu kali ya Ustadz ya. Maksudnya gini Ustadz. Kita sebagai pemuda tuh kadang, apalagi laki-laki ya Ustadz ya.
paling definisi ketertarikan itu paling langsung yang kelihatan gitu kan Ustadz ya. Itu fisik pastikan ya. Nah, hal-hal kayak gitu lumrah kali ya buat laki-laki gitu. Nah, Umum kemudian manusiawi. iya Kalau Abi manusiawi. Nah, sudah nikah ya Abi ya? belum Ustadz, makanya saya Oh, buat iya. ini. Masya Allah. Berapa usia sekarang Abi? 24 Ustadz. Oh iya, iya. Saya itu 24 menikah iya. dulu 24 Abi. 24 ya. Nah, Hmm. jadi di usia antum sekarang inilah saya dulu menikah. Ya Ustadz, jadi emang sekufu itu ya, terus selanjutnya Ustadz ya. Hmm. Sekufu itu definisi sekufu yang apa ya? Yang tadi Ustadz sampaikan itu, apakah kita akhirnya harus milih-milih gitu Ustadz? Maksudnya milih-milihnya itu dalam segi tadi kan agama ya, cuman kan boleh nggak sih takaran milihnya itu seperti apa gitu? Agamanya kan eh, kita kan nggak interaksi langsung ya, maksudnya kita dalam Islam tuh kita diarahkan itu harus ada perantara dan lain-lain gitu kan. Nah, kita nggak bisa melihat secara utuh gitu. Kalau misalkan kita milihnya tuh secara selektif tadi yang Ustaz sampaikan. Mungkin Ustaz bisa ngasih tips-tips ya supaya ini sebagai laki-laki dengan kondisi sekarang gitu kan. Definisi selektif itu gimana mudahnya gitu Ustaz. Iya, jadi selektif itu adalah ajaran agama. Jadi menyeleksi yang baik, bahkan menyeleksi yang terbaik. Nah, maka untuk bisa membuat prioritas yang terbaik itu kan berarti kita harus membandingkan. Bahkan kalau kita bingung membandingkan, maka kita hendaknya meminta ya keterlibatan Allah Subhanahu wa taala untuk memilihkan untuk kita. Nah, itulah melalui sholat istikharah. Dengan sholat istikharah itu ya usaha untuk ya ikhtiar memilih yang baik. Makanya ikhtiar itu mengandung kata khairun, baik. Karena dia sedang berusaha memilih yang mengandung kebaikan. Dan ternyata yang mengandung kebaikan itu ada dua atau lebih. Dia bingung. Makanya dia melakukan sholat istikharah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa anta 'allamul ghuyub. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu ya untuk melibatkan engkau dalam pilihan yang terbaik untukku. Karena wa anta a'lam wa la a'lam. Karena engkau maha mengetahui, aku nggak mengetahui. Jadi kita ini nggak tahu. Kalaupun menghukumi hanya yang zohir, kan gitu. Nah, karena itu prinsip besarnya adalah uh, tentu kita nggak bisa memilih sesuatu yang paling bertakwa, katakan. Kita ingin istri yang paling bertakwa, sementara kita tidak meningkatkan ketakwaan kita. Ya, itu pasti ngejomplang dalam pengertian bisa saja nanti istri yang lebih banyak mengajarin kita, ya, atau bisa juga nanti laki-laki tidak percaya diri kepada istri, ya kan? Nah, karena itu kemudian tetapi ketakwaan itu kan bisa dikejar, bisa diraih. Yang jelas kita perlu untuk memilih di atas dasar takwa. Tetapi bukan tidak memilih, itu namanya meremehkan. Tetapi bukan terlalu memilih, itu juga berlebihan. Makanya cara pandang Islam itu adalah wasatiyah, pertengahan. Di antara tidak memilih, tidak selektif, atau kemudian terlalu selektif. Nah, berarti kita harus ada takarannya, ada ukurannya, tengah-tengah. Nah, itulah yang disebut kalau diistilahkan moderat. Tapi sebenarnya bahasa yang paling tepat itu wasat, ya, wasatiyah. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ya 143 Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kalian aku jadikan umat yang mampu memilih yang terbaik. Ya, makanya pilihan itu pilihan yang udulan wa khiyaran. Pilihan yang terpilih, yang adil. Ya, tengah-tengah. Setelah kita melihat apa kelebihan kita yang bisa disinergikan dengan pasangan hidup kita. Tapi juga kita bisa melihat apa kekurangan kita yang mudah-mudahan dia berkenan untuk menutupi kita. Nah, disitulah nanti ketemu titik temunya. Karena pernikahan itu adalah saling bertemunya dua insan manusia yang
berusaha mencintai karena Allah. Dan cinta itu kan pada akhirnya memberikan sepenuh hati tanpa henti kepada orang yang dia kasihi. Karena mengejar ridho ilahi. Karena itu sebenarnya tidak harus sama rata. Tetapi yang ada harusnya adalah kesamaan. Yang ada harusnya adalah kefahaman. Karena kalau orang udah sama tujuannya dan saling memahami, maka muncullah nanti ta'awun. Ya, hidupnya akhirnya saling tolong-menolong antara laki-laki dengan perempuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, untuk menemukan bahwa sosok yang kita temukan atau yang Allah pertemukan untuk kita melalui berbagai jalur apapun, itu nggak bisa diukur kecuali kita berbicara dengannya. Nah, disinilah kita perlu dialog, diskusi. Kita perlu dialog, diskusi kepadanya sampai menemukan pemikirannya. Makanya diskusi-diskusi dalam ta'aruf itu adalah diskusi-diskusi terkait apa visi kehidupan, misalkan. Ya kan? Kalau sudah menikah nanti tinggal di mana? Bersedia nggak tinggal misah dari orang tua, misalkan. Kalau kita bertengkar, siap nggak kita tidak menceritakan kepada orang lain? Kepada sosial media, misalkan. Bahkan kepada kedua orang tua kita maupun keluarga kita, misalkan. Ketika kita bertengkar, referensi apa yang kita gunakan untuk membuat kita saling berhujjah? Hawa nafsu kita kah? Ataukah pandangan Islam yang moderat itu kah? Jadi itu kesepakatan paling awal yang berbicara tentang visi-visi kehidupan. Dan itu lebih penting. Nah, dari situ nanti kita bisa menyelami. Oh, ada titik-titik kesamaan antara kita dengan istri kita. Atau istri dengan suaminya. Nah, di situ akhirnya muncul rasa nyaman. Bukan berujung penyesalan, bukan. Tapi rasa nyaman karena menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya. Karena itu ketika kita menikahi seorang wanita misalkan, ya, maka kita siap menikahi dengan kelebihannya sekaligus dengan seluruh kekurangan. Sebagaimana dia pun telah mewakafkan umurnya untuk membersamai kita bersama kelebihan kita dan menyadari sekian banyak kekurangan kita. Nah, itu tuh yang harus dilakukan ketika perbincangan sekufu itu, Abi. Wah, jadi dapat ini ya, dapat chance baru nih. Ada kesepakatan itu ya. Berarti memang saya belum begitu tahu sih Ustadz nih ilmu-ilmu hitbah, ta'aruf gitu ya. Berarti emang ada dialog itu juga ya Ustadz ya, visi, misi, kemudian hal-hal Ya, perintilan tadi didiskusikan juga ya Ustadz ya. harus ada. Mau di mana, terus Karena ya. kita itu kan menikah itu tujuannya bukan sekedar malam pertama. Kita tuh menikah untuk membangun generasi peradaban. Maka kan profil generasi seperti apa yang akan kita bangun? Anak-anak kita udah didesain sejak awal itu. Makanya profil generasi apa yang akan kita bangun? Maka profil aku yang seperti apa dan profil istriku yang seperti apa, gitu. Karena kan buah nggak jatuh jauh dari pohon. Tapi kalau kita hadirkan profil yang terbaik, yang Rasul saja senang dengan profil itu, itulah kira-kira cara kita untuk membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi pernah mengatakan, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara. Menikahlah kalian semuanya karena aku akan bangga dengan jumlah kalian nanti banyak di hari kiamat. Janganlah kalian jadi rahib pendeta, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi bangga? Karena tidak ada satupun dari anak-anak kita nanti yang terpisah dari kita di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, karena itu untuk membuat Nabi bangga itulah kita perlu desain, bahkan sampai diawali dari seperti apa ya istri kita, ya, mulai dari ketakwaannya, kecantikannya, hartanya, kesuburannya, itu pertimbangan semua. Kalau kita bisa dapatkan empat-empatnya luar biasa. Tapi masalahnya
kita tidak akan pernah menikah kalau kita bisa dapatkan empat-empatnya. Ya. Bahkan kita pun mungkin tidak akan pernah bisa dipilih oleh seorang wanita kalau seorang wanita mencari keempat-empat. Maka carilah ketakwaan itu. Maka kita akan dapat semuanya. Nah, gitu tadi yang ingin saya sampaikan. Iya. Ini ada request pertanyaan nih Ustadz nih. Saya tulis tadi di BC itu kan tentang surat An-Nur ya Ustadz ya. Iya. Ini nyambung juga mungkin setelah kita memilih kemudian jodoh menikah gitu kan. Nah, sedangkan di surat An-Nur itu kan yang baik ketemu yang baik, yang buruk ketemu yang buruk kan, narasi di surat An-Nur ayat berapa saya lupa itu. Kemudian ada pertanyaan gini nih Ustadz, jika sudah berjodoh kemudian kayaknya mungkin kita belum paham kali ya, cuman ketika menjalani ke pernikahan itu kok istrinya kok dirasa nggak baik atau suaminya ngerasa nggak baik, padahal kita baik, misalnya gitu, ada anggapan begitu. Kira sering bertengkar, kemudian jadi nggak seimbang lah gitu pernikahannya gitu, karena yang satu merasa baik, yang satu lagi merasa didiskreditkan nggak baik gitu. Ini kok jadi, padahal saya udah merasa baik, misalnya kita udah merasa baik, tapi kita dapetnya kok nggak baik gitu sederhana gitu misalkan Ustaz. Nah itu konsep-konsep kayak gitu, apa jawabannya Ustaz ya? Mungkin kayak ini kali ya Ustaz ya, kayak dapat istri yang kita suaminya baik, misalkan kan ini istrinya dalam tanda kutip gitu kan nggak taat atau nggak baik gitu. Nah itu gimana konsep itu Ustaz? Iya, jadi pertama kita tidak tahu masa depan. Ya, kita tidak tahu masa depan. Yang kita tahu adalah apa yang kita lihat hari ini dan kesimpulan awal yang kita peroleh dengan diskusi-diskusi hari ini. Ya, jadi kan cuma itu yang kita tahu. Masa depan kita tidak tahu. Orang itu bisa berubah. Hari ini soleh, besok udah nggak soleh. Bisa. Ya. Hari ini tidak soleh, besok soleh. Bisa. Ya. Oke, kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang kelihatan soleh betul di dunia ini. Ya, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin menjaga dirinya. Tapi Allah berkehendak di ujung hidupnya, kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan dia mati dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ahli nerakanya Allah. Siapa yang bisa mengira kan begitu? Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi sebaliknya ada orang yang kelihatan bandel bener, kelihatan tidak soleh, kelihatan orangnya ahli neraka. Tapi ternyata di ujung hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wafat dengan amalan-amalan ahlul jannah meskipun sedikit. Dan itu jauh lebih baik daripada kita hari ini banyak beramal, tapi semua amal kita tidak bisa kita rawat. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu calon istri kita atau calon suami kita hari ini adalah orang soleh. Ada yang menggaransinya, ada yang menjaminnya. Kita pun sudah berusaha ya mencari informasi sebanyak-banyak. Makanya berusaha mencari sesuatu yang baik itu prinsipnya semaksimal mungkin. Ya, misalkan kita ingin tahu calon istri kita ini baik atau tidak. Tentu kita boleh menggunakan berbagai cara jika dibutuhkan. Misalkan menggunakan ya informan-informan yang lain, apa kebiasaan-kebiasaan buruknya, bagaimana ketika dia berada bersama temannya, apakah dia orang yang bisa terpercaya dalam masalah keuangan dia bagaimana. Itu mungkin tidak akan muncul ketika ta'aruf, tapi dia akan muncul mungkin dalam keseharian dan seterusnya. Ya, nah karena itu kemudian nggak ada masalah kita mencari tahu informasi itu, tetapi bagaimanapun yang terpenting dalam hal pernikahan itu tetap adalah komitmen. Bagaimana ketika kita bertengkar, bagaimana ketika kita berselisih, apa panduan yang kita gunakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul.
Kalau kalian itu berselisih, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jangan kembali kepada hawa nafsu. Hidup ini dengan apa namanya, pertengkaran, perselisihan antara hawa nafsu dengan ilmu. Mereka yang mengikuti hawa nafsunya maka akan mengalahkan ilmunya. Mereka yang apa namanya, memenangkan ilmu, dia akan mampu memanajemen hawa nafsunya. Nah, ini perbincangan antara al-hawa dengan al-ilm. Nah, ketika kita tersadar bahwa ternyata istri yang telah kita nikahi tidaklah seideal yang pernah kita bayangkan, maka jangan keburu kecewa. Karena boleh jadi kita pun tidak seideal di mata istri kita gitu. Maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa ya beribadah dalam konteks selanjutnya, yaitu membantu istri kita untuk menjadi lebih soleh. Kan tujuannya menikah itu menggenapkan agama masing-masing. Agama kita menjadi tersempurnakan, agama istri kita pun menjadi tersempurnakan. Ya, kalau ternyata pasangan hidup kita sudah sempurna, apalagi yang harus disempurnakan? Maka ketidaksempurnaan dari pasangan hidup kita itu sebenarnya adalah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita beribadah lebih maksimal lagi, memberikan ruang kepada kita untuk beribadah dengan membantu pasangan hidup kita meraih ketakwaan bersama-sama dengan bergenggaman tangan. Ya. Jadi itu yang saya kira penting untuk dipahami. Iya, iya, iya. Terima kasih Ustadz, jawabannya luar biasa, lengkap sekali tuh. Mungkin teman-teman yang ada yang mau bertanya, yang jomblo mungkin kalau ada yang gabung, atau ayah bunda semua yang gabung nih. Kalau mau bertanya masih ada waktu 10 menitan lagi, silakan. Biasanya ada yang bertanya Ustadz kalau kayak gini nih Ustadz, beberapa kali saya IG live ada yang bertanya nih, ya Irwan, Ustadz Happy, dan Kak Randi. Berarti gini ya Ustadz ya, ini nggak tahu nih pertanyaan receh atau enggak ya Ustadz ya, mungkin jawaban Ustadz jadi berat nih. Ketika kita melihat seorang gitu kan, misalkan lawan jenis gitu kan, pertama tadi kan dari mata, kemudian kelihatan. Nah, apakah itu wajar ketika misalkan kita tertariknya pertama gitu ya, pertama itu dari mata, dari fisik. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa tadi tuh ya, ini mungkin dilema recehnya anak muda juga ya. Kalau misalkan kita berdoa kan tadi kan doanya udah pakem tuh Ustadz ya. Jika dia baik, maka jodohkan gitu ya Ustadz. Apa istikharah itu, doa istikharah itu. Nah, kalau misalkan doanya itu bukan apa ya, diarahkan ke sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Apakah itu pas gitu Ustadz? Jadi kita menyebut nama, misalkan menyebut orangnya saat berdoa itu, apakah itu pas gitu Ustadz? Mungkin receh kali ya nih bahasanya, cuma memang kadang suka jadi masalah buat anak muda gitu. Ya, saya kira nggak receh ya, karena itu manusiawi. Jadi kita melihat, kita tertarik dengan lawan jenis pada pandangan pertama. Ya, kemudian kita berharap dia menjadi istri kita. Wajar nggak? Wajar, karena kita manusia diciptakan punya daya tarik. Nah, pertanyaannya ketika kita tertarik menjadikan dia istri kita, itu tertarik karena hawa nafsu atau karena ilmu? Itu tadi ini sudah menjadi contoh kasus dari teori tadi. Ya, kan tadi teorinya dahulukan ilmu dari hawa nafsu. Maka kita akan meraih al-huda, petunjuk. Mereka yang mendahulukan hawa nafsu daripada petunjuk, daripada ilmu, maka dia tidak mendapatkan al-huda, tapi dia akan mendapatkan kesesatan. Nah, karena itu kemudian tanya ke dalam hati, kenapa kita terlalu berharap mendapatkan dia? Karena agamanya kah? Atau karena matanya tadi? Maka kalau karena matanya, berarti karena kecantikannya. Ketika kita memilih manusia karena kecantikannya, maka kata Nabi, boleh jadi nanti kita menyesal. Ya, boleh jadi kita menyesal. Tetapi ketika kita mendahulukan agamanya, kita nggak akan pernah menyesal, kata Nabi. Nah, karena itu kemudian sama, ketika kita berdoa kepada Allah,
Kan harapan kita ingin Allah pilihkan untuk kita yang terbaik. Maka kita ingin Allah pilihkan untuk kita yang terbaik, atau Allah harus memilihkan orang itu untuk kita. Nah, itu berarti hawa nafsu di sana. Yang pertama ilmu, yang kedua hawa nafsu. Makanya dalam bab berdoa saya selalu teringat dengan Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kata Sayyidina Utsman, kalau aku berdoa ternyata tidak dikabulkan Allah. Saya ulangin. Kalau aku berdoa dan ternyata segera dikabulkan Allah, aku bersyukur, senang, bahagia. Berarti Allah memilihkan pendapatnya untukku. Atau Allah menetapkan keputusannya untukku dengan segera. Tetapi ketika aku berdoa, ternyata Allah tidak segera kabulkan sesuai keinginanku, kata Sayyidina Utsman, aku lebih berbahagia. Loh, nggak dikabulin kok lebih bahagia? Gimana sih ini? Akhir-akhir begitu. Justru aku lebih bahagia karena berarti Allah tetap lebih memilih kehendaknya daripada kehendakku. Maka lebih utama mana? Kehendak Allah atau kehendakku? Tentu kehendak Allah. Makanya aku lebih bahagia. Karena itu, kita sebagai seorang muslim harus sampai pada derajat bahagia di balik setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita harus selalu riset our internal perspective, our internal mind, ya. Bagaimana cara kita melihat sesuatu itu? Kita harus selalu riset untuk selalu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu melepas dunia itu mudah. Dunia itu kan ada wanita atau pasangan hidup lain, harta, tahta, jabatan. Ada orang kuat dengan wanita, tapi nggak kuat dengan jabatan. Atau sebaliknya, nggak kuat dengan harta atau uang. Atau sebaliknya, nggak kuat dengan pangkat. Masing-masing punya kelemahan. Ya, tetapi ketika kita mampu memanajemen hati kita, maka yang 4 tadi mudah untuk kita lepas. Kenapa? Karena kita lebih mengejar cinta Allah daripada mengejar cinta manusia. Gitu. Nah, kenapa kemudian kita lebih mengejar cinta manusia dan kemudian melupakan Allah? Karena hubungan kita dengan Allah masih sedikit. Ya, bayangkan, untuk mengejar wanita, bukit siap kudaki, lautan siap kuseberangi, kan gitu. Tapi untuk menuju Allah, sholat 5 waktu saja kita terasa berat. Itu saja sebagai bukti bahwa kita tidak pernah rindu mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu semua pilihan kan dalam kehidupan itu. Ya, jadi pertarungan nanti adalah pertarungan antara hawa nafsu dengan ilmu gitu. Gitu, Abi. Iya. Iya, terima kasih Ustadz. Selalu terjawab nih. Mungkin sebelum ditutup nih saya janjinya 45 menit bersama Ustadz. Mohon maaf nih mengganggu waktunya nih. Nggak ganggu kan ya Ustadz ya? Enggak, salah. Lagi kosong kan waktunya ya? Alhamdulillah. Ya mungkin Ustadz bisa memberikan sebelum ditutup nih, memberikan kesimpulan terkait tema yang saya berikan ke Ustadz untuk penguatan kembali. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sebagaimana tadi antum angkat ya di awal Quran surat An-Nur itu, az-zani la yankihu illa zaniyah. Ya. Jadi seorang pezina laki-laki tidaklah menikah kecuali dengan pezina perempuan. Artinya, maksud ayat ini artinya, kalau engkau ingin mendapatkan pasangan hidup yang bertakwa, ya, mafhum mukhalafahnya, maka jadilah orang-orang yang bertakwa. Ketika kita ingin kelak menjadi anak-anak, kita kelak ingin memiliki anak-anak yang bertakwa, maka jadilah ayah bunda yang bertakwa. Makanya ketika kita bicara keluarga peradaban itu, kita bicara diri kita dulu. Makanya kalimatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, dalam Quran surat 66 ayat 6 At-Tahrim itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan baru jaga keluarga kalian.
Nah, jaga keluarga kalian itu kan berarti jaga istri kalian dulu, baru nanti jaga bersama-sama, setelah sevisi, semisi, baru bergandengan tangan, konsisten, istiqomah, jaga anak kita. Jadi itu flow prosesnya, ya. Sehingga kemudian mendidik generasi itu butuh kesamaan visi, butuh ilmu yang sama, butuh fikroh yang sama, butuh proses berpikir yang sama. Kalau enggak, anak kita tambah besar, kita masih bertengkar saja bagaimana cara ilmu parenting, ya kan? Nah, itu akan membuat tidak efektif. Ada juga orang yang ingin menikah dengan bercita-cita, nggak apa-apa Ustadz, saya nikahi wanita itu karena kecantikannya. Nanti agamanya saya yang bangun. Banyak itu yang alasan begitu. Banyak Tapi yang ikut saya gitu di ya. usia saya sekarang sudah menemui teman-teman yang dulu punya alasan begitu. Ya, yang saya lihat ya, bukan malah wanitanya bertambah takwa, tapi malah laki-lakinya yang berkurang iman. Ya, karena itu kita tidak boleh berspekulasi dalam hal ini. Seandainya ada wanita yang telah bertakwa, maka yang bertakwa itu lebih utama. Kenapa? Waktu kita tidak banyak. Selepas pernikahan menjadi semakin tidak banyak. Karena wajibatuna aktsaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak daripada ya waktu yang tersedia. Udah waktunya sedikit, malah harus ditambah untuk mendidik secara mendalam istri kita, belum tentu sempat. Dan kalaupun sempat, belum tentu istri kita berubah. Karena hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita cuma bisa dakwah. Tapi bagaimana kalau istri kita tidak berubah sementara kita sudah punya anak? Nah, ini patut direnungkan. Karena itu fokuslah mengejar peningkatan kapasitas kita, tarbiyah zatiyah kita, maka insya Allah Subhanahu wa taala Allah akan mengkaruniakan wanita-wanita yang sekufu bersama kita, sehingga ketika berbicara dakwah nyambung, berbicara narasi keumatan nyambung, berbicara keluarga solutif nyambung, berbicara ketahanan keluarga nyambung. Dan hidup itu indah, kenapa? Karena waktu-waktu kita sudah bukan lagi waktu-waktu pertengkaran nantinya, tapi waktu-waktu berbicara binaul ummah, membangun umat ini. Saya kira demikian sebagai closing statement-nya. Mudah-mudahan seluruh niat baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para peserta yang hadir, saya doakan ya mendapatkan pasangan hidup yang sakinah, mawaddah, warahmah wa dakwah. Dan begitupun keluarga yang telah dibangun tetap terus direvitalisasi hari ke hari menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah wa dakwah. Demikian. Barakallahu fikum jami'an. Ya, insyaallah. Terima kasih Ustadz, banyak sekali referensi yang baru yang saya dapat nih. Jazakallahu khairan Ustadz atas waktunya, atas ilmunya. Semoga Ustadz tetap sehat di rumah ya. Suara saya masuk ya Ustadz ya? Tadi sempat pending. Masuk. Tetap sehat, kemudian ilmu Ustadz juga tetap bermanfaat. Dan sekarang juga Ustadz sering lagi gencar juga untuk membangun peradaban di keluarga ya. Semoga dimudahkan, kemudian sama-sama memberi bermanfaatan buat umat. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Mohon maaf nih sekali lagi nih saya ganggu waktu Ustadz, cuma ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat buat saya khususnya dan buat teman-teman yang bergabung tadi, lumayan banyak juga yang bergabung. Ya, saya cukupkan ya, mungkin Ustadznya saya izin pamit. Kita izinkan saya mimpin doa. Izinkan saya mimpin untuk baca hamdalah alhamdulillahirabbil dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz. Insyaallah kapan-kapan pengen main ke BJ juga nih, belum sempat. Insyaallah. Satu rahim bersama Ustadz kembali. Iya. Nah, saya pamit ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Ya, barakallah. Saya akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.